adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir tadi, bahwasanya yang didapatkan oleh Maryam itu adalah karomah. Maka kita pada sisa waktu ini akan kita bahas tentang konsep karomah dalam pandangan syariat Islam itu seperti apa, supaya kita lebih memahaminya. Jamaah sekalian, makna karomah secara bahasa ini berasal dari perkataan karoma dengan huruf ro yang berharokat dhammah, masdarnya adalah karoman dengan fathatain atau dua fathah, karoman atau karomatan. Kata karomah dikenal pasti sebagai sesuatu yang berharga dan berwibawa, serta dikatakan juga sebagai yang mulia atau kemuliaan. Seseorang itu tidak akan dikatakan seseorang yang mulia sehingga muncul daripada dirinya akhlak dan perbuatan yang terpuji. Biasanya kalau orangnya adalah rajulun karim, ya, orang yang mulia. Karim itu bisa bermakna mulia, juga bisa bermakna dermawan kalau diperluas maknanya, ya. Akhlak karimah, akhlak yang mulia. Jadi karomah itu adalah kemuliaan. Berikutnya tentang syarat-syarat karomah. Dalam kitab Bustanul Arifin karangan An-Nawawi membuat ketentuan sebagai berikut. Agar karomah tidak menjadi sebagian dari dasar-dasar agama yang telah ditetapkan, maka sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Abu Ishaq dalam kitab Al-Muwafaqat, bahwasanya karomah itu tidak sah diistilahkan kecuali dengan dua syarat. Pertama yaitu tidak menyalahi hukum syariat. Yang kedua, tidak menyalahi kaidah agama. Maka jika terdapat suatu perkara yang luar biasa bertentangan dengan agama dan syariat, perkara tersebut tidaklah disebut karomah, tetapi dianggap sebagai khayalan, angan-angan, dan sebagian daripada bisikan setan, atau yang mirip dengan seperti ini adalah sihir, ya. Jadi kalau karomah itu adalah kemuliaan yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala karena kesolihan seseorang, kebaikannya, ibadahnya, akhlaknya yang baik, karena ketawaduannya, karena suka membantu dan lain-lain, maka ini mendapatkan keistimewaan dari Allah. Tetapi kalau ada orang yang berlaku maksiat, dia suka menentang aturan Allah, mendapatkan keistimewaan, maka inilah yang disebut dengan sihir. Jadi syaratnya orangnya yang mendapatkan karomah ini tidak menyalahi hukum syariat, tidak menyalahi kaidah agama, dan syarat yang paling mendasar orang ini adalah orang yang beriman dan bertakwa. Karena Allah menegaskan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya kekasih-kekasih Allah tidak ada ketakutan pada mereka dan tidaklah mereka bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan mungkin kelihatannya bukan orang yang seolah-olah mendapatkan derajat di masyarakat dengan performa zahirnya. Waliullah, kekasih Allah yang jamaknya adalah aulia, ini bisa jadi adalah orang-orang yang biasa di masyarakat, tidak berpenampilan yang istimewa di masyarakat, dan mungkin dianggap sebagai orang yang dalam kategori rendahan, ya. Bisa jadi begitu, ya. Tetapi sebenarnya dia adalah kekasih Allah. Ya, dulu pernah terjadi pada masa-masa tabi'in, ya. Itu ada paceklik yang panjang, tidak turun hujan dalam waktu yang sangat lama, bumi kering, hasil pertanian tidak bisa dipanen karena kekeringan, ya hancur. Maka mereka sepakat untuk mengumpulkan masyarakat untuk minta hujan, doa istisqa. Ada para ulamanya mengkoordinir dan masyarakat umum mengkoordinir di sebuah lapangan. Mereka memohon pada Allah dengan sholat dan juga dengan berdoa. Satu hari mereka laksanakan, hujan belum turun. Hari kedua lagi dikumpulkan lagi, tetap saja hujan belum turun. Sampai 3 kali, hari yang ketiga ini tidak turun pula hujannya. Sehingga pada malam yang keempat para ulama
kumpul di sebuah musola kecil untuk bermusyawarah. Kira-kira apa kekurangan kita, dosa kita, sehingga Allah belum mengabulkan doa-doa kita. Di antara ulama itu ada salah seorang yang bernama Malik bin Dinar, seorang tabi'in dan dia ahli hadis, berdiskusi. Nah, pada saat mereka ramai diskusi itu, tiba-tiba datanglah di musola itu seorang yang berpenampilan sangat biasa, sangat bersahaja, dengan tubuh yang hitam pekat, yang pakaiannya ya ala kadarnya, sepertinya dia adalah seorang Buddha. Nah, minta izin untuk berwudu dan sholat ya. Sholat, kemudian di dalam sholatnya, dalam sujudnya, orang ini memohon supaya Allah Ta'ala menurunkan hujan dari langit. Tidak sampai menunggu lama. Ketika selesai, si orang ini berdoa untuk minta hujan, tiba-tiba saja langit mendung dan tidak lama kemudian hujan turun. Masya Allah ya. Maka para ulama ini heboh. Kita yang mengkoordinir semua masyarakat, semua ulama turun ke lapangan berdoa, bersolat ya, istisqa, nggak turun-turun hujan sebanyak 3 kali 3 hari ini 1 kali doa langsung ijabah dari langit. Siapa orang ini? Maka Malik bin Dinar penasaran ya. Selesai dia ibadah, dia pulang, diikuti oleh Malik bin Dinar, dan ternyata dia kembali ke satu rumah yang besar. Itu adalah rumah majikannya. Dia masuk ke sana. Maka diingat-ingat oleh Malik bin Dinar ya, karena pertama malam itu nggak enak. Besoknya dia baru datang menemui majikannya untuk meminta membeli salah satu budak yang dimiliki. Nah, majikannya orang kaya raya, punya 100 budak. Diseleksi satu persatu, nggak ada yang cocok. Enggak, saya ingin yang lebih, yang ini. Kata majikannya, ada satu yang belum saya sampaikan, saya tampilkan ini. Tapi dia sukanya di belakang sana, ada tinggal di gubuk reot, yang sukanya beribadah terus ya, nggak mau kerja ya. Jadi nggak ada manfaatnya menurut majikannya ini. Maka si Malik bin Dinar ingin tahu ya, saya tolong diantar ke sana, dan ternyata betul di gubuk itulah ada budak yang tadi malam ketemu dan berdoa yang mustajab. Maka selesailah transaksi, dibeli budak tersebut dan ikut Malik bin Dinar ke rumahnya. Nah, dalam perjalanan mampir di musola dan bertanya budak ini, wahai Tuhan, kenapa Anda membeli saya? Karena saya ini nggak ada manfaatnya kan, kata majikan saya. Nah, kata Malik bin Dinar, bukankah kamu yang tadi malam itu sholat di musola dan berdoa begini-begini? Maka saat itulah si budak merasa malu dirinya. Dan pada saat dia sholat, kemudian sujud, di sujudnya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya rahasia antaraku denganmu tersingkap, diketahui oleh orang lain, maka wafatkanlah aku pada saat ini ya Allah. Tidak menunggu lama, pada saat dia sujud itulah Allah Ta'ala mewafatkannya seketika dalam keadaan husnul khotimah. Allah rindu menjemput ajalnya ya, kekasihnya ini meninggal saat itu juga, karena rahasianya sudah terkuat ataupun diketahui oleh orang lain. Dia merasa ada potensi riya, ada potensi sum'ah dan sebagainya, sehingga sudah nggak aman lagi. Maka dia minta diwafatkan Allah Ta'ala, ternyata diijabah. Nah, coba kita perhatikan ya, ini orang-orang yang luar biasa ya ketawaduannya, bukan orang yang dalam derajat bisa punya status sosial atau punya profesi yang mentereng, bukan ya. Orangnya biasa, orangnya tawadhu, sederhana, luar biasa, dan mungkin kita anggap remeh, tapi orang-orang inilah yang justru doanya tembus ke langit dan diijabah Allah Ta'ala. Nah, itulah karomah ya. Karomah seperti itu, dia ketika berdoa, ketika memohon, diijabah Allah Ta'ala. Walaupun yang namanya wali itu nggak mesti ya. Jadi setiap ada karomah, dia bisa dipastikan seorang wali, tapi tidak kebalikannya. Belum tentu orang yang wali itu punya karomah keistimewaan ini. Nah, jadi ini hal yang perlu untuk kita pahami. Standar batasan karomah, ada manusia yang menganggap diri mereka memiliki karomah, padahal
tidak memiliki karomah apapun, GR lah gitu ya, merasa dirinya sudah wali ya. Tetapi yang jelasnya kewalian adalah suatu yang menunjukkan seseorang itu memiliki karomah. Abu Ishaq dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan bahwa karomah itu bertujuan untuk menambahkan keyakinan untuk lebih mengenal Allah Ta'ala serta memberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban terhadapnya ya. Kalau mukjizat hal luar biasa yang diberikan Allah pada Nabi dan Rasul untuk meyakinkan masyarakat tentang kerasulannya, risalah yang dibawa. Tapi kalau karomah adalah kepada orang yang solih, untuk meyakinkan kepada dia ya, supaya dia lebih mengenal Allah serta memberikan kekuatan melaksanakan kewajiban terhadapnya dan memudahkan dia berdakwah. Abul Hasan Asyadili mengatakan bahwa karomah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, karomah berupa keimanan, yaitu bertambahnya keimanan dan keyakinan untuk mengetahui kebenaran. Yang kedua, karomah berupa amal perbuatan yang benar dan menjauhi segala tipu daya. Maka bagi mereka yang telah dianugerahi dua bentuk karomah ini, tetapi mereka berpaling selain daripada itu, mereka ini dikatakan sebagai pendusta ya. Seolah-olah saja di bibirnya mengaku tetapi kenyataannya tidak sama dengan yang dikatakannya. Karomah para wali ya, ini misalnya dari kalangan sahabat ya, ada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kitab Sahihain disampaikan saat ia pergi bersama 3 orang tamu. Jadi ada 3 orang tamu datang ke rumahnya, tetapi beliau tidak mempunyai makanan kecuali hanya sesuap makanan saja. Kemudian ketika tamunya ini, para tamunya ini sedang makan, makanan tersebut menjadi banyak, gak ada habis-habisnya. Mereka menjadi kenyang, sementara itu makanan tersebut dilihat semakin banyak dan bertambah. Akhirnya makanan tersebut diangkat dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian datanglah rombongan kaum yang banyak menikmati makanan tersebut dan tidak ada habis-habisnya. Nah, itulah luar biasa ya karomah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq karena kekuatan imannya, loyalitasnya kepada Rasulullah SAW yang sangat setia dengan dakwah beliau. Allah memberikan karomah keistimewaan berupa makanan yang tidak ada habis-habisnya saat itu. Kemudian juga di antara para sahabat yaitu Khalid bin Walid, saat mengepung benteng yang sangat kuat, mereka berkata, kami tidak akan selamat sebelum engkau minum racun terlebih dahulu. Lalu Khalid meminumnya dan dia tidak merasakan pengaruh berbahaya dari racun tersebut. Jadi menjadi tawar ya. Ya, tawakalnya luar biasa kepada Allah Ta'ala sehingga racun yang diminum menjadi tawar dan tidak berpengaruh kepadanya. Inilah karomah. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang dibakar ya, itu adalah mukjizat Nabi Ibrahim, api yang memiliki sifat asli panas, tetapi ketika Allah berkehendak kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Tidak ada yang mustahil ya bagi Allah Ta'ala. Nah, racun yang memiliki sifat membunuh bisa berbahaya, tapi dengan izin Allah tidak membahayakan bagi Khalid saat itu. Kalau diulang lagi ya belum tentu ya. Jadi karomah ini nggak bisa diulang-ulang ya. Sebagaimana mukjizat yang dimiliki para nabi dan rasul itu terjadi saat itu, tidak ditampilkan sesuai dengan keinginan pribadinya ya. Nabi Musa ketika berhadapan dengan para tukang sihirnya Fir'aun itu grogi dulu ya. Apa yang harus saya lakukan? Tidak punya pengetahuan bagaimana menghadapi para tukang sihir. Nah, saat kondisi genting itulah Allah memberikan wahyu untuk melemparkan tongkat. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar tentara Fir'aun berhadapan dengan Laut Merah, itu takut juga, tetapi yakin, inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Allah akan memberikan petunjuk. Nah, petunjuknya adalah memukulkan tongkatnya ke lautan. Jadi tidak mengetahui, tidak ada rencana lebih dulu untuk mendapatkan mukjizatnya. Nabi Ibrahim juga sama ya, tidak ada rencana, nanti tenang saja, api kan akan dingin, enggak begitu ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang bisa melakukan sesuatu secara berkali-kali
maka harus kita waspadai. Nah, bisa jadi itu adalah sihir. Sihir ini bisa direncanakan karena dia bekerja sama dengan jin dan syaitan untuk membantunya. Nah, hati-hati ya. Demikian juga yang dimiliki oleh atau yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah dikenal sahabat yang satu di antara 10 sahabat dijamin masuk surga tanpa hisab. Di antara keistimewaannya adalah dia ini mujabud dakwah, doanya mustajab. Doa apa saja yang ia panjatkan senantiasa dikabulkan Allah. Ia adalah orang yang mengalahkan prajurit-prajurit Kisra dan menguasai Irak. Beliau memimpin perang Qadisiyah, perang yang fenomenal pada zamannya Khalifah Umar. Walaupun saat itu beliau sakit, pasukan kaum muslimin 30 ribuan lebih berhadapan dengan pasukan Persia 120 ribu. Jadi pada awal hari pertama pasukan kaum muslimin kalah, tetapi pada hari kedua ada bantuan dari Syria, kemudian mereka menyerang. Ketika para pimpinan pasukan dari Persia ini, mereka kan mengendarai gajah-gajah yang besar. Maka di antara strategi untuk menakut-nakuti gajah, kuda-kudanya kaum muslimin ini dikasih baju, dikasih pakaian, sehingga takut gajahnya ini seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Mereka lari ke belakang, tabrakan sama sesama gajahnya itu. Jadi sesama mereka satu sama lain saling menyerang. Terus sampai malam, terus sampai pada subuh pekan keempat, Allah menurunkan pasir, badai pasir dari Allah Ta'ala, dan itu semakin membuat mereka lari tunggang langgang, dan akhirnya pasukan kaum muslimin memanahi mereka, menghujani anak panah, dan pimpinan panglimanya yaitu Rustum melarikan diri dari medan peperangan sampai melewati masuk ke sungai ya, dan berenang dan dikejar terus oleh sahabat dan akhirnya dibunuh. Itu peperangan Qadisiyah yang luar biasa, kemenangan kaum muslimin yang luar biasa. Itu dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sakit bisul. Karena sakit bisul sehingga ya panas dingin dan gerges ya. Tapi dia nggak kehabisan akal. Dia naik ke atas rumah, di atap itulah dia memberikan komando, memberikan isyarat, memberikan apa-apa, yang itu akhirnya menjadikan kaum muslimin dengan izin Allah mendapatkan kemenangan. Juga seorang muhajirin yang bernama Ummu Aiman pergi keluar tanpa bekal makanan dan air. Dia hampir-hampir mati kehausan. Saat dia ingin membatalkan puasanya, perlahan dari atas kepalanya, lalu dia terdengar suara perlahan ya dari atas kepalanya, lalu dia mendongak kepalanya dan melihat timba air yang bergelantungan. Lalu dia minum dan timba tersebut hingga dia merasa puas dan tidak merasa haus sepanjang sisa hayatnya, sisa hidupnya. Masya Allah ya, itulah karomah yang dimiliki oleh beliau. Juga kisah Ashabul Kahfi di dalam surah Al-Kahfi ya, mereka berlindung dari keganasan raja saat itu, ditidurkan Allah Ta'ala selama 309 tahun ya. Bisa kita baca ya di kisahnya, yang ini adalah merupakan karomah yang diberikan kepada Ashabul Kahfi ini. Kemudian ini yaitu tentang kisah Maryam ini pada saat mengandung lelaki yang bernama Nabi Isa tanpa berhubungan dengan laki-laki siapapun ya. Kejadian ini ditunjukkan adalah karomah dan tanda-tanda kenabian Isa alaihissalam, dan juga tentang makanan tadi ya. Kemudian kisah Asif ini. Asif ini adalah dianggap sebagai semacam perdana menterinya Nabi Sulaiman ya. Ketika Nabi Sulaiman memberikan tantangan kepada para pasukannya, para tentaranya, siapa yang sanggup memindahkan singgasananya Ratu Balqis dalam waktu yang paling cepat. Nah, saat itu Ifrit memberikan tawaran sebelum Anda beranjak dari kursinya. Nah, tetapi Asif ini qala man intahu min ilm ya, orang yang mendapatkan ilmu ini memberikan tawaran dalam sekejap mata. Nah, dengan izin Allah Ta'ala, singgasananya tersebut datang ke Baitul Maqdis, ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Sehingga ketika Ratu Balqis melihat-lihat, kan ada di permak-permak sedikit ya, nggak persis seperti hanya singgasananya, dia melihat-lihat seolah-olah
ini adalah singgasanaku ya. Ternyata betul, karena kenapa singgasana? Karena Ratu Balkis ini sangat-sangat membanggakan. Singgasananya terbuat dari emas dan lain sebagainya, sehingga itu sebagai shock terapi ya. Ternyata singgasanamu sampai di sini, kemudian dibawa lagi ke istana yang terbuat bawahnya dari kaca, bawahnya itu adalah air kolam laut ya, seolah-olah dia takut kecipratan sehingga mengangkat bajunya itu ya, dan akhirnya setelah itulah Ratu Balkis masuk Islam atau mengikuti agamanya Nabi Sulaiman. Kesimpulannya jemaah sekalian, karomah dianugerahkan Allah kepada para hambanya yang tertentu, yang soleh dan bertakwa, beriman bertakwa tadi, bertujuan untuk menguji hambanya, apakah dia bersyukur ataukah kufur, apakah dia sombong dengan karomahnya, dan juga memberi suatu alamat atau pertanda. Tanda-tanda merupakan keistimewaan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang harus kita waspadai adalah khawatir itu adalah tipuan dari iblis laknatullah. Sesuatu yang ajaib berlaku itu adalah karomah, jangan-jangan itu adalah yang disebut sihir tadi. Karomah itu adalah dari iblis, dapat diketahui dengan ilmu yang banyak. Artinya bisa dipelajari dengan ilmu ya. Sihir itu ada teknisnya ya. Yang dulu adalah dengan ceritanya Harut dan Marut yang diturunkan untuk memberikan ujian kepada manusia, dan akhirnya mereka banyak belajar sihir.